Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Jelas tidak bisa kita pungkiri bahwa rancangan Allah bagi setiap kita, bagi setiap manusia adalah hal-hal yang baik. Tetapi jangan salah, bukan berarti semuanya berlangsung secara otomatis. Karena dari pihak kita juga ada langkah-langkah yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, kita harus hidup di dalam anugerah. Nah, pertanyaannya bagaimana hidup dalam anugerah? Nah, anugerah hanya bisa dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menerima hal yang baik dari Allah, kita harus hidup dalam anugerah. Yesus berkata, "Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu." Nah, bicara tentang Yesus ini bukan bicara tentang agama, bicara tentang Yesus, bicara tentang keselamatan. Karena Yesus, Isa Al-Masih itu tidak datang untuk membawa sebuah agama baru. Tidak pernah sekalipun Yesus berkata, "Aku pembawa ajaran agama baru, ikutlah agamaku." No. Yesus bilang, "Ikutlah aku." Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus nggak bilang, "Akulah agama yang baru." Jadi kita harus hidup dalam anugerah karena Kristus memberikan anugerah buat kita. Makanya Alkitab jelas berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas langkah yang harus kita kerjakan supaya kita menerima hal-hal yang baik. Kita hidup dalam anugerah. Yang kedua, kita hidup dalam kekudusan. Setelah kita menerima anugerah, jangan dibalik. Ada banyak orang yang pikir, kalau saya hidup dalam kekudusan, saya akan menerima anugerah. Terbalik, kita hidup dulu dalam anugerah. Kita terima Yesus dulu. Setelah kita tahu bahwa Yesus menyelamatkan kita, bahwa setelah kita tahu kita dapat anugerah, baru kita hidup dalam kekudusan. Karena Alkitab berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Alkitab berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang kudus hatinya, karena akan melihat Tuhan." Berarti jelas yang pertama yang harus kita kerjakan, hidup dalam anugerah. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, hidup dalam kesetiaan. Setelah kita mendapat anugerah, kemudian kita hidup dalam kekudusan, maka kita harus berjalan setia. Jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan, tetap bertahan sampai pada akhirnya. Karena ingat, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Berarti jelas kita harus menjadi orang-orang yang setia. Karena Alkitab jelas berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh selamatnya. Persoalan seringkali kita cinta Yesus, tetapi kita nggak setia. Kita nggak bertahan sampai akhir. Kita mulai dengan hal-hal yang baik, kita mulai dengan roh, tapi kemudian kita mengakhirinya dengan daging. Mari yang pertama hidup dalam anugerah, yang kedua hidup dalam kekudusan, yang ketiga hidup dalam kesetiaan, baru yang keempat kita hidup dalam ketulusan. Karena Alkitab jelas berkata, "Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penting sekali kita berjalan ketulusan. Karena orang-orang yang hidupnya tulus, itu yang akan melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan. Oh, seringkali kita ada di gereja, tetapi hati kita penuh dengan berbagai kecurangan. Hati kita penuh dengan motivasi-motivasi yang tidak lurus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak semua orang yang tersenyum pasti motivasinya bersih. Ada banyak orang pakai kalung salib tapi motivasinya tidak bersih. Ada banyak orang beribadah tapi motivasinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini kata Alkitab adalah orang-orang munafik. Makanya untuk kita mengalami hal-hal yang baik dari Allah, yang pertama kita harus hidup dalam anugerah, yang kedua kita harus hidup dalam kekudusan, yang ketiga kita harus hidup dalam kesetiaan, yang keempat kita harus hidup dalam ketulusan, dan akhirnya yang kelima
Kita harus hidup dalam kesungguh-sungguhan. Alkitab berkata jelas bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun. Artinya apa? Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi pertanyaannya, adakah kita sama dengan Elia? Wah, jauh ya kan. Elia sama seperti kita, tapi kita nggak sama dengan Elia. Kenapa? Persoalannya sederhana. Hanya karena kita tidak sungguh-sungguh. Kita doa, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Kita beriman, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Dalam hidup saya terlalu percaya begini. Apapun yang kita kerjakan dengan main-main, hasilnya pasti mengecewakan. Apapun yang kita kerjakan dengan setengah-setengah, hasilnya pasti tidak maksimal. Tapi apapun yang kita kerjakan dengan kesungguh-sungguhan, hasilnya pasti mendatangkan sukacita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rancangan Allah buat setiap kita itu indah dan hal-hal yang baik. Karena itu mari kita kerjakan bagian kita, maka kita akan menerima semua janjinya yang Tuhan nyatakan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Kejadian pasal 26, Kejadian pasal 26 ayat 1-11, di mana kita sedang membahas tentang mendengar firman dan memelihara kewajiban. Nah, ini penting sekali, mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajiban kita. Karena ini akan menuntun kita pada pengalaman-pengalaman dahsyat yang membawa kita pada hal-hal yang baik dalam terang kasih anugerah kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ke-67, dalam pembahasan tentang mendengarkan firman dan memelihara kewajiban, kita mau sama-sama lihat dari Kejadian 26 ayat yang pertama. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Lihat, Tuhan sudah berjanji, bahkan Tuhan sudah bersumpah, dan dasarnya jelas ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku. Perhatikan, dasarnya karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan dia istriku. Ini persoalannya, Tuhan udah berjanji, tapi Ishak masih takut, masih berpikir negatif, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ishak mendapat berkat besar hanya karena dua hal penting. Abraham mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya. Jadi saudara bisa perhatikan, jika kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh dan memelihara segala kewajiban dari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita, anak-anak kita terus akan memelihara pembelaan Tuhan. Seluruh keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, kita sendiri akan melihat kemenangan demi kemenangan, bahkan kemuliaan Tuhan buat kita. Nah, salah satu hal yang penting untuk melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan ini jelas, yaitu mendengar firman dan memelihara kewajibannya. Nah, kewajiban apa yang harus kita pelihara? Yang pertama, untuk menjalankan ibadah dengan sukacita. Ada banyak orang, ya saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Pertanyaannya, apakah kita menjalankan ibadah dengan sukacita? Ada banyak orang yang berkata, ya saya cinta Yesus, tapi nggak usahlah ke gereja. Orang gereja juga banyak yang munafik. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemunafikan orang tidak berarti
berarti kita harus meninggalkan ibadah. Karena orang boleh mengecewakan kita, tapi pada dasarnya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jalanilah ibadah dengan sukacita, maka kita akan melihat kita menjalankan kewajiban, maka Tuhan akan menjalankan janji-janjinya. Haleluya. Yang kedua, kewajiban yang harus kita jalani untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian. Karena Alkitab jelas berkata, bukan hanya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan dapat masuk dalam kerajaan sorga, tetapi setiap mereka melakukan firman. Karena Alkitab berkata, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah atas dasar batu karang yang teguh, sehingga dia tidak goyah dalam segala situasi dan keadaan. Haleluya. Jadi jelas kewajiban kita yang pertama untuk menjalankan ibadah dengan sukacita. Mari kita beribadah dengan sukacita. Yang kedua, untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian, mari kita lakukan firman dengan kesungguh-sungguhan kita dalam keseharian kita. Lalu yang ketiga, untuk mengembalikan perpuluhan dan mengatur persembahan di hadapan Tuhan. Karena ingat, Alkitab berkata, dari dalam hatimu itu terpancar segala kehidupanmu. Dan Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Seringkali kita cinta Tuhan, melayani Tuhan, tapi urusan harta, wah, kita pelit sekali. Padahal Alkitab berkata, ada orang yang menabur harta tapi bertambah kaya. Artinya apa? Kita harus kembalikan perpuluhan milik Tuhan, dan kita atur persembahan kita di hadapan Tuhan. Haknya gereja kita berikan kepada gereja, haknya orang miskin kita berikan kepada orang miskin, haknya Tuhan kita berikan kepada Tuhan, haknya orang-orang yang memerlukan kita berikan, dan untuk kita Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Haleluya. Dan akhirnya yang keempat, kewajiban kita yang pertama untuk menjalankan ibadah dengan sukacita, untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian, untuk mengembalikan perpuluhan dan mengatur persembahan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk senantiasa hidup di dalam kasih dan pengampunan. Jangan hidup dengan kebencian, jangan hidup dengan kedendaman, jangan hidup dengan kepahitan. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi hidup dalam kasih. Kasihi orang-orang yang bisa kau kasihi, orang-orang yang mengecewakan kau tetap kau kasihi. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi alat kasih Allah, untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Karena khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan memelihara kewajiban Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami boleh hidup dalam anugerah, kami hidup dalam kekudusan, kami hidup dalam kesetiaan, kami hidup dalam ketulusan, dan kami hidup dalam kesungguh-sungguhan, sehingga dari dalam kami terpancar kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.